balik lagi sama gue Raffanawan channel berbeda. Dan ya pada video kali ini gitu ya, gue akan ngasih video rekomendasi gitu ya untuk kalian buat anime yang akan keluar di bulan Oktober sampai Desember atau Fall 2022 ya. Berhubung sekarang udah masuk bulan September ya. Gue record tanggal 5 bulan September 2022. Jadi gue akan ngasih rekomendasi buat kalian buat anime yang di bulan depan gitu ya, buat di Oktober di Fall 2022 gitu ya. Mungkin langsung aja gue bakal ngasih sekitar ada lumayan banyak sih, sekitar ada 5-an gitu ya. Dan gue bakal bacain sinopsisnya juga dan kenapa gue pilih ini gitu ya. Yang pertama itu ada Spy X Family gitu yang sukses di season satunya. Di season satunya tuh dia sukses mendapatkan rating 8 nih. Kalau kalian lihat di My Anime List itu dia ratingnya dari Spy X Family yang part pertama juga udah gede ya. Nah, tuh sampai itu dia 8,7 gitu ya, 8,77 untuk di main melis. Dan kalian nanya kalau buat di live chat berapa, di live chat sudah pasti lebih besar gitu ya. Emang di sini tuh emang biasanya lebih gede gitu ya, tapi nama apa gue pengen di sini gitu karena emang suka lebih tampilan aja ya, gue lebih suka tampilannya di live chart ini dibandingkan di main melis ya. Walaupun gue emang sumbernya nih dari dua ini gitu ya, sumbernya dari dua web komunitas ini gitu ya. Dan itu ya, dia sukses di season satunya di part pertama dapat 8 lebih gitu ya. Dan ceritanya juga seru gitu ya, lucu gitu ya. Ada suatu keluarga yang dibentuk itu karena tujuan masing-masing ya. Lloyd yang sebagai mata-mata double agent gitu ya, double agent gitu ya. Terus si Anya si Esper, si Yor si di pembunuh, adanya Yor kebetulan polisi intelijen di negara yang Lloyd mata-matain gitu ya. Jadi Lloyd ini kan emang dari barat ya, dia di mata-matain timur ya. Kalau gua nggak salah ingat gitu ya, gua agak lupa gitu, takutnya salah. Kalau gua salah benerin di bawah gitu ya. Dan ini dari manga gitu ya, source-nya lagi dari manga. Dan yang core kedua nih udah pasti dapat 13 episode gitu ya. Dan untuk part pertama itu di Muse ada gitu, Muse Indonesia gitu ya. Yang video sebelumnya itu Golden Kamuy kan gua kira nggak ada di Muse Indonesia, kan di sini kan emang nggak ditampilin, cuma di Muse Asia doang gitu ya. Dan ternyata gitu ya, emang di Muse Indonesia juga ada. Dan gua nemu gitu ya, pas searching di YouTube nemu gitu ya Golden Kamuy. Ya gua udah subscribe, udah mencet tombol bell, tapi nggak muncul notifikasinya dari Golden Kamuy ini. Jadi gua nggak tahu kalau Golden Kamuy itu ada di Museum Indonesia ya, dari 1 sampai 4. Bahkan Museum Asia juga nggak ada gitu ya notifikasinya ke gue gitu ya. Entah di emang dibagiin tidak di notifikasinya, nggak di itu apa gimana, kan bisa tuh ya. Kan mau publish video tapi nggak dikasih tahu di notifikasinya. Bisa dari yang uploadernya bisa bikin gitu ya. Tapi ya agak tidak masuk akal aja. Jadi gua nggak tahu gitu ya, nggak, kalau kamu itu ada di Museum Indonesia dari season 1 sampai season 3, dan masing-masing season tuh 12 episode gitu ya. Dan ini juga kayaknya Spy X Family harusnya gitu, karena part pertama ada di situ dan ada dub Indonesia juga kan yang di Museum Indonesia gitu ya. Nah kita lihat, dan yang season kedua dan part kedua dari Spy X Family akan ada muncul karakter baru. Ada Jinga Bondman yang gua kira akan keluar di season sebelumnya gitu ya, season sebelumnya, di part sebelumnya yang anjingnya ya. Anjing kan Bondman kan anjingnya. Nah ini kalau kalian lihat di sini untuk memastikan karakter apa aja. Nah sini ada Yor, nah ini ada Forger, ada Bond gitu ya. Salah satu karakter support. Jadi emang si Bond ini akan keluar di part kedua gitu ya, yang memang ditunggu gitu ya. Kalau gue nunggu keluar Bond ya di part pertama gitu ya, dan ternyata keluar di part kedua gitu ya. Ini dari
Spy X Family itu yang gue rekomendasiin di bulan fall 2022 gitu. Dan selanjutnya ada Chainsaw Man yang manganya itu naik ya, kalau gue lihat manganya naik. Dan yang pertama itu masih One Piece kalau gue nggak salah, yang terakhir kali gue ngeliat sih Chainsaw Man nomor kedua gitu ya. Yang nomor pertama itu adalah One Piece gitu ya. Ini udah emang gue juga baca manganya tapi nggak semua, kayak beberapa chapter doang. Emang seru banget awal-awalannya. Dan yang garap juga studionya MAPPA, studio gede gitu ya. Emang udah studio gede yang itu juga. Dan nggak apa namanya tuh, nggak heran kalau emang hype gitu ya, karena MAPPA juga yang garap. Dan ini di model-model tuh kayak Jujutsu Kaisen ya kan, cuman beda aja gitu ya, sama-sama lawan iblis ya kan. Dan emang di awal emang ceritanya itu bagus gitu ya. Emang si Denji gitu ya, karakter utamanya Denji sama Pochita, gimana caranya dia bisa dapat kepala gitu ya, dengan MC-nya yang ikonik gitu, yang kepala gergaji ini gitu ya, dan tangan gergaji gitu ya, yang udah belum, animenya belum keluar tapi udah banyak yang ngesim gitu ya. Yang kalian tidak takut kalau ngesim di Chainsaw Man ya, tidak takut menjadi mayat gitu ya. Karena ini anime tuh emang model-model kayak Jujutsu gitu ya, berbau hal mayat itu emang udah dekat lah, lekat ke ini. Ini soalnya kalau nggak ada yang jadi mayat sepertinya tidak akan seru gitu ya, sepertinya gitu ya. Karena emang anime ini emang udah brutal banget nih. Emang dari baca manganya emang seru gitu ya, brutal kan, brutal. Ada darah mana karena lawannya juga iblis. Dan makanya gergaji, untuk gergaji tersebut udah emang ada memiliki unsur brutal kalau menurut gua gitu ya. Dan ini patut untuk ditunggu, dan prediksi gua bakal 8 gitu ya untuk ratingnya di Chainsaw Man, karena emang hype-nya tinggi banget. Dan kita mudah-mudahan nggak gagal di bagian eksekusinya gitu ya. Nah, kita lanjut lagi. Ada sedikit jeda gitu ya. Emang anime ini emang udah hype banget ya gitu ya. Hype-nya udah dibentuk gitu ya, dan udah bagus banget gitu. Ini juga jadi salah satu rekomendasi gue di fall 2022 gitu, yang gedialakan alasan tadi gitu ya, kenapa gue memilih ini gitu ya. Yang ya paling enggak ini yang 2 sampai 3 ini ada alasannya gitu ya, ada alasannya gitu ya kenapa. Sampai 4 ya, yang terakhir tuh kayak feeling aja gitu ya, emang gue suka sama isekai gitu ya. Itu ini alasan yang kayak tadi gitu ya. Emang udah hype-nya udah kebentuk, dan gue udah sempat baca manganya awal-awalnya ya. Itu cari aja, gue baca apa namanya tuh, ini like novel kan, manga gitu ya, manga dari Chainsaw Man gitu ya. Ketik aja Chainsaw Man. Nah ini aja nih, manga Chainsaw Man gitu ya. Nah, cari aja gitu ya, manga reaction manga Chainsaw Man gitu ya. Kalau enggak nanti gue taruh itu ya playlistnya gitu ya, di deskripsi gitu ya, atau di card gitu ya. Gue juga itu situ juga udah ada yang beberapa yang kalau lengkap gitu ya. Kalau lengkap mungkin itu emang karena copyright gitu ya, karena gue udah nggak ngeliat juga ini playlistnya apakah lengkap gitu ya. Kalau ada yang nggak lengkap, ada yang pernah gue entah jadi tidak publik atau pribadi atau gimana, kena copyright gitu ya. Nah itu dari Chainsaw Man yang kedua. Dan yang ketiga ada rekomendasi gue itu Fumetsu no Hanatai itu, yang season satunya itu kalau menurut gue pecah habis gitu ya, pecah habis dan seru gitu ya. Sedihnya juga dapat, dan ada kesedihan di setiap episode, dan ada cerita di setiap episodenya ya. Dan juga ada perjalanan dari karakter utamanya emang dari nol, dia mempelajari dari nol gimana gitu ya. Jadi emang ceritanya tuh si Fushi ini itu dia tuh kayak putih, bulatan putih, dan ini kayak orb putih gitu ya, di case sama seorang gitu ya kita sebut aja dia kayak dewanya atau gifternya gitu ya. Dia bikin si Fushi emang untuk buat ngecounter itu makhluk jahat yang ada di bumi, yang modelnya itu kayak Fushi gitu ya. Cuman
lebih ke jahat gitu cuy. Dan si Fushi ini emang dari nol gitu ya, dari dia jadi orc doang terus ngambil jadi berubah jadi anjing gitu ya, jadi serigala atau anjing atau serigala lah ya. Itu mempelajari segala macam ya kan, tentang manusia segala macam gitu ya. Dan perjalanannya itu dari si Fusin itu sendiri dapat banget nih di season satunya gitu, di season satunya dapat banget. Dan ya keren juga, dapat sedihnya juga dapat. Dan menurut gua kan ada actionnya gitu ya, ada actionnya sedikit gitu ya, dan ada actionnya lah ya. Itu actionnya juga menurut gue dapat banget. Sini dramanya juga dapat, adventure-nya menurut gue juga dapat banget untuk si Fumetsu Anatai. Dan untuk season 2 nya dan akhirnya muncul nih di bulan Oktober ya, di fall. Dan gue suka nih ya, akhirnya nih ya. Cuman di sini belum tahu ya, baru fall doang. Dan aneh kok kalian cek di My Anime List. Ini gua copy paste dulu gitu ya biar cepat gitu ya. Paste. Nah ini Fumetsu no Anatai ya kan. Nah ini untuk season satunya sampai 8,38 gitu ya untuk di My Anime List, yang mengartinya itu memang bagus banget gitu ya, bagus banget, udah bagus. Kalau udah nyampe 8, di My Anime List itu bagus gitu ya. Dan chart pasti emang lebih gede gitu ya. Nah F-chart juga pasti lebih gede kan, 8,52. Tapi untuk ini untuk studionya ganti ya, dari Drive, dari Nani, dari Brain Base ke Drive. Entah apakah emang studio emang ganti atau gimana ya. Gue banyak yang ngeliat yang tadinya studionya Brain Base, pasti selanjutnya digarap oleh Drive ya. Gue nggak tahu tentang dunia studioan anime gitu ya. Gue nggak tahu kenapa biasanya gitu, karena ada beberapa anime yang sebelumnya itu digarap sama Brain Base dan selanjutnya itu digarap sama Drive gitu ya. Dan ya entah apakah itunya sama, apakah emang staffnya sama atau cuman ganti nama perusahaannya atau gimana, atau tuh bersatu terus jadinya mas studio mana jadinya Drive atau gimana, nggak tahu juga ya, tidak tahu. Yang tahu komen di bawah gitu ya. Tapi ini untuk ganti studio, jadi mungkin ada beberapa. Tapi kalau gue lihat, gue pernah ngeliat PV-nya kan ya, itu dari PV-nya nggak ada yang itu sih, nggak ada yang berubah sih kalau menurut gue ya, nggak ada yang berubah drastis dari season satunya. Dan masih mudah-mudahan juga untuk season 2 nya ya udah pasti gitu ya, masih pakai formula yang sama gitu ya. Nah ini Fushi ya kan, ini salah satu banyak karakternya, Gugu, ada Pioran, ada Parona gitu ya, karakter utamanya ya. Tapi yang untuk karakter paling utamanya adalah Fushi gitu ya. Kalau Fushi modar artinya anime ini tamat gitu ya. Ya bisa juga sih modar ganti yang ada lanjutan yang lain sih ya, bisa jadi sih. Tapi ya gitu ya, dari Fumetsu no Anatai ya. Selanjutnya ada anime Irumakun gitu ya, yang gue season 1 sama 2 nya udah rewatch sampai ada 5 kali ya, karena emang animenya seru banget. Dan udah keluar ya, season 3 nya akan dikeluar di bulan Oktober dan pastinya tanggal 8 ya. Dan season sebelumnya gue nonton yang bajakan juga ya, yang nonton berkali-kali, di yang legal juga nonton udah bahkan berkali-kali gitu ya. Emang dari seru ya untuk Iruma ya, salah satu anime yang seru menurut gue. Seorang anak manusia yang diadopsi oleh iblis dan bersekolah di dunia iblis ya. Dia juga bahkan senang sekolah di dunia iblis gitu ya. Dan sampingkan emang dia manusia ya, dan manusia di dunia iblis itu kayak suatu hal yang kayak mitos segala macem ya. Bahkan Mars atau lagu dari sekolahnya itu manusia adalah makanan gitu ya. Bahkan ya, tapi yang lain itu menganggap bahwa manusia itu adalah cuman mitos gitu. Karena emang ceritanya di sini dunia iblis sama manusia itu ada pembatasnya gitu ya. Dan hanya iblis atas yang bisa ke dunia
manusia gitu, dan untuk crossover ke dunia manusianya aja udah ada dijagain sama beberapa polisi dari iblis gitu ya. Kalau memang ketahuan ngadopsi atau apapun itu dari manusia, bahkan manusianya dikembaliin ke dunia manusianya, dan ingatannya bakal dihapus tentang dunia iblis gitu ya. Dan timelinenya juga katanya juga mundur ya, dari dunia iblis ke dunia manusia ya kan. Ada beberapa itu apa namanya tuh Iruma yang apa namanya tuh yang bantu bikin manga gitu ya. Dia di situ katanya baru selesai bantuin segala macem baru beberapa bulan, tapi di dunia dia iblis katanya itu udah lama banget ya, udah lama banget segala macem gitu ya, udah sampai banyak banget gitu ya. Ya gue nggak terlalu detail banget sampai bahas Iruma Kun gitu ya, gue cuman beberapa kali doang rewatch gitu ya, rewatch tanpa memperhatikan detail-detail kecil segala macam. Gue cuman enjoy gitu ya, karena emang buat nyari detail kecil itu emang nontonnya beda gitu ya, nyari harus perhatiin banget dan rewatch beberapa kali gitu ya. Itu dari Iruma gitu ya, gue suka banget, dari sinopsisnya kurang lebih gitu ya. Kenapa gue masukin ke di sini karena emang di season 1 sama 2 nya gue suka banget ya, dari segi ceritanya segala macam, development Iruma, dan Irumanya ini sendiri gitu ya. Kenapa bisa seperti itu, bisa kenapa seperti ini gitu ya. Dan emang cerita yang emang santai dan seru gitu ya, maksud gue buat diikutin. Dan ini ada di oval ya kan, di bulan Oktober ya. Untuk selanjutnya yang terakhir ya kan, itu ada dari ini Ten Rekanasi as a Sword. Nah ini emang karena gue suka dari PV-nya, kita pernah reaction PV 1 sama 2 nya, dan gue dua-duanya suka dari Rekanasi as a Sword ini. Terlepas itu anime isekai, gue biasanya anime isekai gue bakal nonton. Dan ini sebenarnya bakal seru banget ya. Itu di sini kan ada action, apalagi ini action dan fantasinya sebagai isekainya gitu cuy ya. Nah, gue bacain dulu sinopsisnya ya. Jadi ini sinopsisnya adalah pahlawan Tensei Shinra Ken Deshite berada di standar protagonis isekai lainnya karena ia berinkarnasi sebagai pedang. Dimulai pencariannya dengan bertelur di tengah hutan yang ditunggangi binatang buas. Dia bertemu dengan seorang gadis yang terluka akibat panik melarikan diri. Kemudian ia menyelamatkannya dari serangan. Pasangan itu pun berkenalan. Gadis itu memperkenalkan diri sebagai Fran. Dia memiliki masa lalu yang berat setelah mengalami perbudakan dan penganiayaan kepada suku kucing hitam ya kan. Terlepas dari emang dari sinopsisnya dan emang PV-nya yang kayak ceritanya bakal deep banget, dan emang unik aja. Karakter utamanya adalah binatang. Karakter utamanya adalah pedang ya, reinkarnasi sebagai pedang, dan pedang bisa ngomong dan bisa gerak-gerak sendiri. Itu yang menurut gue bagus ya, sama kayak anime itu yang pedang bisa ngomong juga gitu ya, tapi nggak bisa gerak gitu ya. Itu apa lupa gue tuh ya nama judul animenya ya kan. Dan mungkin itu aja ya pada video kali ini. Gue udah record lumayan lama, jadi ya patut untuk ditunggu ya, mudah-mudahan ngebantu. Dan kalau misalnya ada rekomendasi lagi dari kalian, komen di bawah ya alasannya kenapa, dan kurang lebih gimana sinopsisnya ya, ceritanya nanti gitu ya. Jadi sekian dari gue, goodbye, dadah.